Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 94 sampai chapter 96. Di mana kita akan diperlihatkan raid skala besar di Pulau Jeju yang telah dimulai, dan kita juga diperlihatkan para hunter rank as Jepang dan Korea yang mulai menunjukkan kekuatan sejatinya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah rencana raid ke Pulau Jeju diumumkan, berita itu pun langsung tersebar luas. Beberapa televisi kemudian mulai menayangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pulau Jeju, terutama monster semut yang ada di sana. Semut-semut yang ada di sana kini telah berevolusi dengan sangat cepat. Semut yang ada di tahap evolusi 1 dan 2, mereka masih memiliki tingkah laku layaknya semut yang berjalan merangkak. Perbedaannya hanya pada ukurannya yang lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan pada evolusi tahap ketiga, mereka mulai berubah bentuk. Pada tahap ini, mereka bisa berjalan layaknya manusia dan mampu bergerak dengan lincah. Dan gambar yang baru-baru ini diambil merupakan evolusi selanjutnya. Ini adalah semut yang sudah membuat kerusakan di Jepang. Mereka sudah semakin mirip dengan manusia, bahkan mereka sekarang memiliki sayap di punggungnya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk tim raid gabungan Korea dan Jepang untuk mengalahkan para semut-semut itu. Raid kali ini akan menjadi pertaruhan masa depan Korea Selatan nantinya. Di daftar anggota raid kini juga telah tersebar luas, bahkan masyarakat juga sudah tahu jika Hunter Sung Jinwoo tidak ikut berpartisipasi. Dan tentunya, itu membuat netizen Korea memberikan hujatan pedasnya kepada Hunter Sung Jinwoo. Apa yang dipikirkan Hunter Sung Jinwoo? Walaupun dia Hunter Rank S, tapi mentalnya masih seperti Hunter Rank E. Bahkan Hunter Min Myunggo yang sudah pensiun masih berani berpartisipasi. Hunter Rank S seharusnya tidak seperti itu. Aku benar-benar malu dengan negaraku karena dia. Sambil berjalan-jalan di kota, Jinwoo melihat komentar pedas para netizen di internet. Jinwoo dalam hati berkata, walaupun aku tak peduli dengan hujatan netizen, tapi aku khawatir jika Jin Ah akan terkena dampaknya. Tak lama kemudian, Jinwoo mendapat telepon dari Jinho bahwa ia sudah mendapat tempat untuk kantor guildnya. Jinho kemudian menemui Jinho ke tempat tersebut. Setelah Jinwoo tiba di lokasi, Jinho kemudian berkata, lihatlah Hyungnim, ini adalah kantor guild kita nanti. Tapi setidaknya kita membutuhkan 3 orang untuk membuat guildnya. Jinwoo menjawab, kalau begitu kita harus merekrut 1 orang lagi. Jinwoo pun berpikir siapakah orang yang cocok untuk dijadikan sebagai anggota barunya. Jinho lalu teringat dan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Jinho mengatakan bahwa ada seseorang yang berbicara bahasa Inggris yang sedang mencari Hyungnim. Orang itu mengatakan kalau dia akan berada di Korea sampai beberapa hari ke depan dan berharap agar Hyungnim menemuinya. Jinho kemudian memberikan kartu nama orang tersebut kepada Jinwoo. Namun sesaat kemudian, Jinwoo merasakan hawa membunuh di sekitarnya. Jinwoo berkata, aku harus segera kembali Jinho. Jinwoo kemudian mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan prajurit bayangannya. Dan seketika itu juga, Jinwoo telah berada di sebuah gang sepi di tengah kompleknya. Di sana Jinwoo melihat seorang penjahat yang sedang mengancam seorang wanita. Dari belakang Jinwoo berkata, oi, apa yang kau lakukan? Kenapa kau terlihat sangat senang saat berbuat seperti itu? Penjahat itu pun berbalik menatap Jinwoo dan menjawab, kenapa katamu? Apa kau ingin menasehatiku dasar sialan? Penjahat itu kemudian langsung menyerang Jinwoo dengan pisaunya. Namun betapa mengejutkannya, pisau tersebut tak mampu menembus kulit Jinwoo. Penjahat itu pun sangat heran kenapa pisaunya tak mampu menembus orang ini. Dan tanpa disadari, pisau tersebut sudah berada di tangan Jinwoo dalam sekejap mata. Dengan cepat Jinwoo kemudian langsung menyayat penjahat itu dengan pisaunya. Penjahat itu pun kesakitan dan merasakan ketakutan yang mendalam. Jinwoo berkata, sebelum kau terpengaruh dalam kegelapan, lebih baik kau kembali ke rumahmu. Ku beri waktu sebelum tengah malam untuk mengakui semua kesalahanmu di kantor polisi. Jika kau tak melakukannya, jangan harap kau akan kembali hidup sampai nanti pagi. 1 prajurit bayangan Jinwoo pun dikeluarkan untuk mengawasinya.
Dan di keesokan harinya, raid skala besar ke Pulau Jeju pun telah dimulai. Terlihat sebuah helikopter dan puluhan kapal perang yang telah dikerahkan untuk mengarungi lautan di sekitar Pulau Jeju. Dari kapal-kapal tersebut, terdapat para hunter-hunter terbaik yang siap menjaga garis pertahanan. Di sana terlihat Guild Master dari Guild Knight yang telah memberikan semangat kepada para anggotanya untuk menyiapkan mental mereka. Sedangkan di sisi lain, dari Guild Fam, Hunter Ma Dongwook ini telah mempercayakan komando garis belakang kepada wakilnya. Wakilnya menjawab, "Baiklah ketua, akan kulakukan semampuku, tapi tolonglah kembali dengan selamat." Sedangkan dari Guild Reaper, Hunter Lim Taegyu kini terlihat sedang menelpon wakilnya. Taegyu kemudian bertanya di mana posisi Lim Min Sung berada. Wakilnya menjawab bahwa Min Sung berada di garis pertahanan bagian depan. Taegyu menjawab, "Kenapa dia ditempatkan di sana? Apa kau tak tahu seberapa berharganya dia? Cepat tempatkan dia sebelakang mungkin atau suruh dia bersembunyi selama mungkin." Namun di satu sisi, tanpa mengetahui seberapa berbahayanya raid kali ini, Lim Min Sung justru malah memanfaatkan situasi ini untuk menambah ketenarannya. Selain itu, ada juga hunter dari Guild Hunters dan Guild White Tiger yang sudah siap untuk menjaga garis pertahanan bagian depan. Bahkan tak hanya mereka saja, hunter-hunter yang sudah pensiun kini juga ikut andil dalam raid kali ini. Dengan total ribuan hunter dari Korea telah berpartisipasi dalam raid kali ini. Dan tak lama kemudian, para hunter yang Korea kini sudah berada di dalam helikopter untuk pergi ke Pulau Jeju. Terlihat kondisi di dalam helikopter di mana seorang kameramen mulai memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, saya adalah kameramen dari divisi pusat pemberitaan Hunter. Raid kali ini akan disiarkan secara langsung di TV." Yunho pun bersalaman dengan kameramen tersebut. Tapi Yunho juga heran kenapa kameramen dikerahkan di tempat seberbahaya seperti ini. Apa yang sebenarnya ketua Gogunhee pikirkan? Dongwook menjawab, "Memang sebagai hunter sudah menjadi tugas kita untuk melindungi warga. Tapi untuk mas kameramen, kau juga harus mengerti jika kami tak bisa menjamin keselamatanmu di tempat ini." Kameramen itu pun tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, gini-gini aku adalah seorang hunter rank A. Aku sudah beberapa kali merekam raid di dalam dungeon tingkat tinggi dan sudah melalui berbagai macam situasi yang berbahaya. Walaupun tak bisa dibandingkan dengan situasi berbahaya yang akan kita kunjungi nanti, aku akan tetap melaksanakan tugasku." Tangan kameramen itu pun sampai gemetar. Ma Dongwook berkata, "Mungkin ini adalah pertama kalinya masyarakat bisa menonton raid rank S. Apalagi setelah kegagalan yang ketiga, orang-orang pasti ingin balas dendam pada semut-semut di Pulau Jeju juga. Jadi ayo pastikan misi ini berhasil." Yunho dalam hati berkata, jika raid ini gagal, ini akan menjadi akhir bagi Korea Selatan. Di sana terlihat Hunter Min Byung-gu yang sedang duduk di samping Baek Yunho. Yunho berkata, "Aku tak menyangka kau memutuskan untuk ikut berpartisipasi juga, Byung-gu." Byung-gu menjawab, "Itu karena aku tahu kau akan mati duluan jika aku tak menyembuhkanmu. Kau itu adalah orang yang langsung menyerang tanpa berpikir dahulu, maka dari itulah kau bisa saja mati duluan." Semua orang pun tertawa mendengar itu. Di satu sisi, Cha Hae-in kemudian bertanya kepada Yunho, "Master Baek Yunho, apakah Anda sudah menghubungi Hunter Sung Jinwoo?" Yunho menjawab bahwa ia tak menghubungi Hunter Sung Jinwoo. "Tapi kenapa kau tiba-tiba menanyakannya, Hunter Cha?" Cha Hae-in pun jadi salah tingkah. Tidak ada alasannya, lupakan saja Master Baek Yunho." Yang akhirnya mereka pun hampir sampai ke Pulau Jeju. Sementara itu di sisi lain, para hunter rank S dari Jepang kini mereka telah sampai di Pulau Jeju terlebih dahulu. Terlihat hunter Goto Ryuji kini sedang mengamati kondisi di Pulau Jeju. Jadi inikah wilayah kota Jeju? Tak ada bedanya dengan kota hantu. Lihatlah, bangkai-bangkai semut ini. Apakah mereka memangsa satu sama lain? Apa mungkin ada predator di antara mereka? Jadi pada saat ini, tim Jepang kini sudah terbagi menjadi 4 tim. Dari setiap timnya terdiri dari 3 orang hunter rank S. Masing-masing tim kini sudah berpencar di sekitar gunung tempat sarang semut berada. Mereka kemudian berkomunikasi dengan alat komunikasi. "Tim Alpha di sini, jawablah secara berurutan," ucap Goto Ryuji. "Tim Bravo over, tim Charlie over, tim Delta over." "Baiklah semuanya, sekarang luncurkan serangannya." Dan pada saat itulah, masing-masing tim tersebut melepaskan gelombang energi sihir yang sangat besar. 4 ledakan besar pun dihasilkan dari 4 penjuru. Sedangkan di sisi lain, tim Korea dari dalam helikopter telah menyadari tanda itu. Choi Jong-in berkata, tim Jepang sepertinya sudah memulai serangan mereka. Setelah gelombang itu dipancarkan, tentara semut dalam jumlah ribuan langsung keluar dari sarangnya dan terbang ke tempat ledakan gelombang itu terjadi. Bahkan ada beberapa semut yang mulai menyerang helikopter tim Korea.
Di sana terlihat, Choi Jong-in sudah siap menyambut mereka. Izinkan aku untuk membereskannya. Jong-in kemudian langsung melepaskan serangan tombak apinya, Flame Spear. Dan duar, serangan itu pun tepat mengenai semua semut di hadapannya. Namun sayangnya, serangan itu masih belum dapat menumbangkan semua semut di hadapannya. Choi Jong-in berkata, seperti yang gue duga, api sekecil itu tidak ada rasanya bagi mereka. Choi Jong-in kemudian menciptakan sihir bola api di ujung tangan kanannya. Jong-in berkata, helikopternya mungkin akan sedikit terguncang, jadi pastikan untuk berpegangan. Dan seketika itu juga, Choi Jong-in kemudian langsung melepaskan semburan api raksasa. Dan tentunya, serangan api itu pun berhasil membakar semut-semut di hadapannya. Choi Jong-in berkata, sepertinya mereka sudah berevolusi lagi. Mereka memiliki ketahanan yang sama seperti monster yang ada di dungeon rank A. Choi Jong-in kemudian turun dari helikopter dengan api yang ada di kakinya. Jong-in berkata, aku akan mengukur seberapa kuat semut-semut itu. Dari dalam helikopter, Ma Dong-wook bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Cha Ha-in menjawab, ku yakin Master Choi pasti akan baik-baik saja, karena puncak kekuatan sihirnya akan keluar saat berhadapan dengan musuh yang sangat banyak. Setelah Choi Jong-in tiba di daratan, ia pun disambut oleh gerombolan semut-semut di sana. Ketika semut-semut itu mulai menyerang ke arahnya, Jong-in dengan tenang kemudian mengaktifkan sihir apinya. Kobaran api yang sangat besar pun dilepaskan hingga membakar semut yang ada di sekitarnya. Jong-in berkata, sudah lama sekali aku bermain-main dengan semut. Ledakan api yang sangat besar pun dilepaskan berkali-kali hingga membakar habis semut-semut yang ada di sekitarnya. Choi Jong-in kemudian berkata, sekarang kalian bisa turun dengan aman. Hunter Ma Dong-wook dalam hati berkata, rencana kita kali ini mungkin akan sama seperti percobaan misi sebelumnya. Kita bisa saja terperangkap di dalam gua semut dan mati. Hunter Jepang hanya bisa menarik perhatian para semut itu selama 1 jam. Dan selama 1 jam itu kita harus membunuh ratus semutnya apapun yang terjadi. Jadi intinya, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ayo kita hancurkan semut-semut itu. Dan segera setelah itu, para Hunter Rank S Korea kemudian terjun dari helikopter dan akan memulai operasinya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di sebuah kapal perang Jepang, Sugimoto terlihat sedang memantau situasi. Sugimoto berkata, ayo kita mulai serangan kita. Segera aktifkan sinyal listrik pengganggu komunikasi semut. Dan pada saat itulah, sebuah sinyal gelombang listrik dipancarkan dari satelit. Gelombang itu pun mengelilingi semua wilayah Pulau Jeju. Dengan gelombang ini, sinyal komunikasi semut akan terganggu. Mereka tak akan bisa menerima sinyal dari ratu mereka. Sedangkan di sisi lain, tim Jepang yang bertugas mencari umpan, kini mereka juga terus menghabisi semut-semut yang datang menyerang ke arah mereka. Tim Bravo, tim Charlie, dan tim Delta kini telah menghabisi banyak semut dengan sangat mudah. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.